Halo semua, kami dari kelompok 2, mata kuliah kritik arsitektur, program studi arsitektur, jurusan arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Samratulangi, akan membahas tentang contoh kritik arsitektur dengan metode kritik normatif dan metode kritik deskriptif. Dengan dosen mata kuliah yang pertama, Insinyur Vicky Henry Makarau, MSI, dan yang kedua, Dr. Valeria Teresia Woy, STMT. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2, ada Bobby Mokodasir, ada Safaldo Ponto, ada Wenita Mokodongan, dan ada Chris Segio. Kritik adalah masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Arsitektur adalah ilmu dan seni perencanaan dan perancangan lingkungan binaan, mulai dari lingkungan makro seperti perencanaan dan perancangan kota, kawasan, lingkungan, dan landscape, hingga lingkungan mikro seperti perencanaan dan perancangan bangunan, interior, perabot, dan produk. Jadi, kritik arsitektur merupakan tanggapan dari hasil sebuah pengamatan terhadap suatu karya arsitektur. Kritik arsitektur dilakukan dengan cara mengamati dan memahami suatu karya arsitektur untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan ucapan dalam bentuk pernyataan, ungkapan, dan penggambaran dari suatu karya arsitektur tersebut. Kritisasi dalam dunia arsitektur memiliki cara kritik yang beragam. Pada masing-masing metode kritiknya memiliki kriteria masing-masing di mana dapat mengambil peran untuk pengembangan sebuah objek arsitektur. Metode kritik yang kami pakai yaitu kritik arsitektur normatif dengan metode kritik tipikal dan kritik arsitektur deskriptif dengan metode kritik depiktif. Yang menjadi objek untuk metode kritik tipikal yaitu bangunan Gereja Gemim Sion Woluan Tomohon, dan objek untuk metode kritik depiktif yaitu God Bless Park, Manado. Kritik normatif. Hakikat kritik normatif adalah adanya keyakinan atau conviction bahwa di lingkungan dunia manapun, bangunan dan wilayah perkotaan selalu dibangun melalui suatu model, pola, standar, atau sandaran sebagai sebuah prinsip. Salah satu metode dari kritik normatif yaitu kritik tipikal. Kritik dengan metode tipikal merupakan menganalisis suatu bangunan dengan standar dari suatu tipe bangunan yang sudah ada, baik dari struktur, fungsi, maupun bentuknya. Studi tipe bangunan ini lebih didasarkan pada kualitas, fungsi, dan ekonomi lingkungan arsitektur yang telah distandarisasi dan terangkum dalam suatu tipologi. Sekarang ini, tipe dari suatu bangunan telah didesain lebih mudah dengan didasarkan pada tipe yang telah standar, bukan pada keaslian inovasi. Akan tetapi, adanya pemecahan standar ini telah menjadi suatu inovasi dalam pemecahan kompleksitas dalam merancang bangunan. Elemen metode tipikal yang akan dianalisis pada Gereja Gemim Sion Woluan adalah sebuah gereja yang terletak di kawasan Tomohon Barat, Wolanjat Utara. Gedung gereja ini diresmikan pada tahun 1966 dan dibangun dengan sedikit gaya arsitektur neogotik, di mana merupakan salah satu gaya arsitektur yang sering digunakan untuk merancang gedung gereja. Gaya arsitektur pada gereja ini disebut neogotik karena merupakan adaptasi dari gaya gotik. Bentuk menyerupai menara pada gedung ini dan penggunaan kaca patri juga cenderung merupakan salah satu hal yang menonjol yang mengadaptasi gaya arsitektur gotik. Penggunaan jendela-jendela besar dengan kaca berwarna-warni dan jendela-jendela kecil berhimpitan yang dapat dilihat di fasad gereja merupakan salah satu gaya dari arsitektur gotik.
Menara pada bangunan ini memiliki fungsi yang sama dengan gereja lainnya, yaitu memiliki muatan simbol sebagai suatu peringatan dan undangan bagi jemaat untuk datang beribadah. Menara juga memiliki lonceng yang tidak hanya berfungsi sebagai penanda masuk gereja, tapi juga berfungsi sebagai penanda dalam perayaan tertentu. Tatanan ruang gereja dibuat seperti tatanan gereja pada umumnya, yaitu terdiri dari dua bagian, yaitu menara dan ruang ibadah. Pada gereja ini, di bagian belakang ada pula tambahan ruang konsistori. Interior gereja ini juga dibuat dengan skala monumental sehingga kita merasa kecil dan tidak berarti di hadapan Tuhan. Pencahayaan alami dalam gereja ini berasal dari bukaan-bukaan yang terdapat pada sekeliling gereja yang dikombinasikan dengan pencahayaan buatan dari lampu-lampu gantung yang tersusun secara teratur. Cahaya dari lampu-lampu juga memberikan kesan spiritual, berfungsi mengembalikan skala manusia di bangunan yang besar dan luas. Seperti gereja lain, pada umumnya mimbar pelayanan firman pada gereja ini dibuat tinggi untuk menggambarkan pendeta berhubungan langsung dengan Tuhan. Dalam penyampaian firman, mimbar terletak di bagian depan jemaat. Kritik deskriptif. Kritik deskriptif yaitu memaparkan fakta-fakta pengalaman seseorang terhadap bangunan atau kota, di mana kritik deskriptif ini lebih bertujuan pada kenyataan bahwa jika kita tahu apa yang sesungguhnya suatu kejadian dan proses kejadiannya, maka kita dapat lebih memahami makna bangunan. Kritik deskriptif ini tidak dipandang sebagai bentuk to judge atau to interpret, tetapi sekedar metode untuk melihat bangunan sebagaimana apa adanya dan apa yang terjadi di dalamnya. Kritik deskriptif tidak menilai, tidak menafsirkan, namun yang terpenting menggambarkan sesuatu yang ada tanpa ada tambahan-tambahan yang mengaburkan. Salah satu dari metode kritik deskriptif yaitu kritik depiktif, yang dimana merupakan metode yang menyatakan apa yang sesungguhnya ada dan terjadi secara nyata. Taman Berkat atau God Bless Park di Jalan Pire Tendean Boulevard, Manado, Sulawesi Utara, atau tepatnya di samping Manado Town Square atau Mantos, yang merupakan salah satu ikon di kota Manado dengan patung seperti tangan berdoa yang mana begitu bermakna bagi pemerintah dan masyarakat Manado itu sendiri. Public park atau taman ini sering dimanfaatkan oleh warga kota Manado untuk olahraga, refreshing, hingga bersantai. God Bless Park juga menjadi tempat berkumpul keluarga, dan public park ini juga dilengkapi dengan tempat-tempat duduk yang mana untuk bersantai. Di God Bless Park itu sendiri terdapat beberapa fasilitas olahraga yang mana disediakan oleh pemerintah kota Manado untuk masyarakat walaupun hanya sekedar bersantai. Di tempat ini mulai dari lapangan basket, panjat tebing, voli, hingga arena skateboard. Ada di sini yang mana banyak dari pemuda-pemudi yang hendak bersantai dan menyalurkan hobi mereka di tempat ini. God Bless Park ini selain banyak menguntungkan untuk para anak muda, tempat ini juga sering menjadi tempat untuk dilangsungkannya berbagai event, baik itu event daerah, provinsi, bahkan event-event nasional. Karena terdapat tribun yang menjadi pendukung untuk penyelenggaraan setiap event. Di taman ini disuguhkan pemandangan pantai dan suasana perkotaan layaknya metropolitan yang terasa di tempat ini. Untuk bersantai, sekedar menghabiskan waktu, bisa menjadi salah satu tempat pilihan untuk siapapun juga. Mulai dari entrance sampai ke dalam area taman sudah menggunakan paving sebagai penutup permukaan tanah. Material yang digunakan pada fasilitas dalam taman hampir semua menggunakan beton. Juga terdapat tiang lampu taman
serta tempat sampah yang terbuat dari aluminium. Kesimpulannya, kegiatan yang dilakukan para arsitek profesional dalam kehidupan sehari-hari akan melibatkan dirinya dengan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas perancangan atau design activity, dan di dalamnya termasuk mengkritisi. Menurut Atto dalam Snyder dan Cadenas dalam Atto 1978, kritik arsitektur adalah rekaman dari tanggapan terhadap sebuah lingkungan binaan, meliputi semua tanggapan, tidak hanya tanggapan yang bersifat negatif. Pada intinya, kritik bermaksud untuk menyaring dan melakukan pemisahan, bukan penilaian. Gedung Gereja Gemim Sion Woloan Tomohon dibangun dengan sedikit gaya arsitektur neogotik, di mana merupakan salah satu gaya arsitektur yang sering digunakan untuk merancang gedung gereja. God Bless Park Manado menjadi tempat yang cocok untuk sarana rekreasi bagi warga sekitar Manado, terlebih untuk anak muda. Melalui kedua contoh kritik ini, kita lebih mengetahui bahwa kritik dalam arsitektur itu sangat penting untuk saling membantu memperbaiki dan menyempurnakan karya-karya arsitektural yang ada. Demikian hasil pembahasan kelompok kami tentang contoh kritik arsitektur normatif dengan metode kritik tipikal dan kritik arsitektur deskriptif dengan metode kritik depiktif dalam mata kuliah kritik arsitektur. Semoga dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru bagi kita yang menontonnya. Sekali lagi, thank you for watching.